Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli. Kembali masih dari kawasan Tugu, Yogyakarta. Nah, konten yang kedua ini kita bercerita tentang mini kompetisi karena memang banyak ditanyakan terkait dengan mini kompetisi ini. Jadi bagaimana sih sebenarnya proses mini kompetisi di dalam pemanfaatan e-katalog gitu ya. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa e-katalog adalah wadah, kemudian e-purchasing adalah tentang caranya. Nah, ketika diceritakan tentang cara, kita berbicara tentang metode. Metode pemilihan e-purchasing terdiri dari dua metode sampai saat ini. Sebenarnya ada tiga metode, ada metode negosiasi, ada metode mini kompetisi, ada juga metode kompetitif katalog. Kompetitif katalog ini tidak kita gunakan atau belum kita gunakan, walaupun sebenarnya pernah diuji coba oleh DKI Jakarta. Sampai sejauh itu sebenarnya berhasil kompetitif katalog, tetapi kemudian mungkin masih dipelajari akan digunakan atau tidak. Nah, yang paling banyak adalah dua metode, antara metode negosiasi dengan metode mini kompetisi. Nah, untuk metode negosiasi ini pada dasarnya adalah metode memilih produk di dalam e-katalog yang disediakan oleh penyedia barang jasa. Kemudian kita memilih kriteria penyedia barang jasa yang sesuai dengan kriteria kualifikasi. Yang kedua juga kriteria kualifikasi yang kedua adalah kriteria kinerja. Nah, kriteria kinerja ini diindikatori oleh berapa rating yang dimiliki oleh penyedia barang jasa. Selain itu juga kita melihat pada sistem informasi kinerja penyedia. Jadi sebelum kita mengeksekusi transaksi pemesanan, kita lakukan pemeriksaan dulu dan bahkan jika diperlukan bisa menggunakan fasilitas-fasilitas atau fitur-fitur baik berupa fitur chat, kemudian fitur negosiasi sebenarnya nanti setelah dibuat paket gitu ya. Tapi sebaiknya kita profiling dulu penyedia yang akan kita pilih dari sekian banyak yang menyediakan produk atau barang jasa yang kita butuhkan. Nah, itu negosiasi. Kemudian mini kompetisi ini ada tahapan yang ditambahkan sebelum kita melakukan purchase. Jadi sebelum kita melakukan purchase, kalau tadi dengan negosiasi profilingnya adalah melihat sikap, melihat pada rating penyedia, kemudian juga bisa melakukan profiling melalui wawancara atau diskusi, dari menu chatting, melalui klarifikasi dan seterusnya, baru kita melakukan purchase. Nah, kalau mini kompetisi ini adalah kompetisi yang diciptakan sebelum kita melakukan purchase. Jadi, kita nanti membuat salah satu dokumen mini kompetisi pada saat kita mengundang penyedia-penyedia yang menyediakan produk sejenis yang kita butuhkan di dalam e-katalog. Ketika yang menyampaikan penawaran itu lebih dari satu, dari sekian penayang produk yang memenuhi persyaratan produk kita, maka kemudian kita pilih yang terbaik. Apakah yang terbaik ini yang harga terendah? Tidak juga. Yang terbaik ini bisa saja yang terbaik atau yang paling memenuhi syarat utama dan syarat tambahan yang kita tentukan dalam dokumen mini kompetisi. Selain tentang rating, selain tentang sikap, kualifikasi, juga tentang kesepakatan-kesepakatan yang kita tambahkan dalam dokumen. Misalkan kesepakatan administratif tentang SKP, atau juga menyetujui tentang tata laksana penyampaian jaminan pelaksanaan, persetujuan tentang uang muka yang nanti akan bisa diberikan, kemudian syarat-syarat apabila penyedia meminta, kemudian PPK memberikan. Itu terkait dengan kontrak. Demikian juga tentang syarat-syarat produk. Nanti kalau misalkan ada syarat-syarat tambahan yang diperlukan. Nah, dari penilaian ini, salah satu yang jadi komponen nanti bisa saja layanan itu. Nah, apakah harus harga terendah? Tidak, tentu juga, karena harga bukan komponen yang menentukan terbaik atau tidaknya. Tetapi dalam metode mini kompetisi pada dasarnya adalah membuat kompetisi sebelum kita melakukan purchase. Secara rincinya sebenarnya LKPP sudah banyak membuat video-video atau YouTube terkait ini. Demikian saya Samsur Ramli dari Tugu Kota Yogyakarta.
Salam pengadaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.